Kalau mendengar nama Joko Anwar, yang langsung terlintas tentu adalah film-film horornya. Gelap, penuh simbol, dan sering bikin bulu kuduk berdiri. Tapi di tahun 2025, Joko Anwar mengambil langkah berani. Ia keluar dari zona horor yang sudah jadi playgroundnya sendiri dan memilih merilis film thriller sosial yang menusuk yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Film ini berlatar di tahun 2027 saat Indonesia berada di ambang kehancuran sosial, diskriminasi, kekerasan berbasis ras, dan kebencian kolektif menyebar seperti virus. Di tengah kekacauan itu, kita dikenalkan pada Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey, seorang guru pengganti yang dikirim ke SMA Duri, sekolah khusus anak-anak bermasalah, tempat yang lebih mirip ranjau sosial ketimbang ruang belajar. Tapi misi Edwin lebih dari sekedar mengajar. Ia juga tengah mencari keponakannya yang hilang secara misterius. Dan yang semula tampak seperti tugas sementara, perlahan berubah menjadi medan perang ideologi dan psikologis. Seperti film Joko Anwar lainnya, film ini punya lapisan-lapisan narasi. Tapi itu juga yang jadi sisi menantang dari film ini. Pengepungan di Bukit Duri bukan sekedar tontonan. Ini pengalaman yang menghantam jiwa. Film ini membentangkan narasi kompleks yang padat, berat, dan penuh simbolisme. Joko Anwar tidak memberikan jalan pintas bagi penonton. Setiap dialog, adegan, hingga ekspresi karakter menyimpan makna. Bagi mereka yang terbiasa dengan cerita instan, film ini bisa terasa melelahkan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia memaksa kita untuk menyimak dan merenung. Alur yang bergerak lambat dan narasi yang padat bisa membuat beberapa penonton merasa tertinggal. Film ini tidak menyuapi, ia menuntut perhatian penuh, bahkan di momen-momen yang tampaknya tenang. Dan bagi sebagian penonton, simbolisme yang diselipkan bisa terasa terlalu berat atau terlalu terserubung. Tapi semua itu bukan tanpa alasan, karena justru disitulah nilai plusnya. Morgan tampil luar biasa sebagai Edwin, guru pengganti yang terseret ke dalam lingkaran kekacauan yang tak ia pahami sepenuhnya. Peran ini menuntut intensitas emosional yang tinggi, dan Morgan menjawabnya dengan performa yang matang dan menggugah. Ia tak sendiri. Hana Malasan yang berperan sebagai Diana menjadi jangkar emosional yang kuat. Sosok yang lembut, namun tangguh dalam menghadapi tekanan. Ketegangan cerita makin hidup lewat dua karakter murid yang menonjol. Andy Arfian sebagai Kristo, siswa yang terlihat seperti pengikut biasa, namun menyimpan potensi ledakan. Dan Omara N. Esteglal memerankan Jeffrey, murid yang keras dan penuh amarah, terbentuk dari konflik dan sistem yang gagal. Ia jadi lawan ideologis Edwin, dan benturan mereka mencerminkan dua sisi dari realitas yang sama-sama retak dan penuh bara. Joko Anwar membuktikan dirinya sekali lagi. Dengan gaya khasnya, visual yang dingin, atmosfer yang mencekam, ritme sunyi yang menghantui, dan sound design yang tajam, ia menciptakan pengalaman yang lebih dari sekadar film. Kita bukan cuma menonton pengepungan, kita masuk ke dalamnya. Isu-isu sosial seperti diskriminasi, kekerasan kolektif, hoax, dan polarisasi disuntikan tanpa ceramah. Penonton tidak disuapi, tapi diajak berpikir. Pesan moralnya tak dilafalkan. Ia terasa, menempel, dan membekas. Skornya 8,5/10. Pengepungan di Bukit Duri bukan film ringan, bukan juga tontonan untuk sekedar hiburan. Ini adalah cermin kelam masyarakat kita, dibalut dalam thriller yang menghantui. Dan mungkin itulah horor yang sebenarnya.